Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadan abadin wa tahrid dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa talabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi amalihi fid dharain. Kembali kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Aqidatul Najin di halaman 133. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Dan kata musannif, hendaklah engkau melazimkan hilim. Dan makna hilim itu menanggungkan segala masyaqqat ibadah. Makna hilim itu, lemah lembut itu, menanggung kesulitan, kesusahan dalam beribadah, yakni sabar ia daripada segala menyakiti yang datang oleh manusia akan dia, dengan sekira-kira tiada menghina akan dikau oleh syaitan, dan tiada menggerakkan dikau oleh marah. Maka orang yang berani itu tiada dengan kuatnya, dengan lingkarnya, dan hanya saja orang yang berani itu adalah orang yang memiliki akan dirinya tatkala marah. Jadi bukan dinamakan kuat orang yang kawa bergulat itu, tetapi yang dinamakan kuat itu ujar Nabi adalah orang yang kawa menahan dirinya tatkala marah. Dan hendaklah ada engkau mengikuti bagi hak, dan murad dengan hak itu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi disebut hak, yang dimaksud dikehendaki dengan hak itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bahwasanya hak itu satu ghadir pada segala namanya Allah ta'ala, ya, satu daripada nama Tuhan Al-Haq. Arti mengikuti bagi agama hak, agama Allah, dan ihtimam bahwasanya murad dengan dia segala hukum yang sebenar, dan tiada tersembunyi atas engkau hai orang yang diberi taufik, bahwasanya engkau tiada ada mengikuti bagi hak melainkan apabila adalah engkau berpegang dengan dia, mengikut bagi awamirnya, perintah-perintahnya, dan ada lagi menjauhi nawahinya, larangan-larangannya. Telah berfirman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma naha ankum anhu fantahu. Dan
kitab jubatnya fakullam ri'in yartaqib wa manahan fa'alihi yastanib. Maka tiap-tiap barang yang telah menyuruh ia akan dia dikerjakan dia, dan tiap-tiap barang yang menegah ia daripada mengerjakan dia dijauhkan dia. Maka jadi sayugianya orang yang mempunyai himmah yang tinggi, keinginan yang tinggi itu menuntut ia akan keridhaan Allah dengan bersegera ia mengerjakan tiap-tiap barang yang disuruh Allah dan menjauhkan tiap-tiap barang pekerjaan yang ditegakkan. Maka senantiasa ia mengerjakan yang demikian itu, yakni menuntut keridhaan Allah dengan mengerjakan barang yang disuruh dan menjauhkan segala yang ditegah itu, hingga jadilah dia kasih Allah akan dia. Maka jadilah ia seperti katanya fasara mahbuban wa khalqin bashar lahu bihi sam'un wa basar. Maka jadilah ia kekasih bagi Tuhan yang menjadikan manusia. Dan manakala ia kasih, niscaya adalah ia pendengarnya yang mendengar ia dengan dia, dan ia penglihatnya yang mana melihat ia dengan dia. Seperti firman-Nya di dalam hadis qudsi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uzaituhana ahlibahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati ya'ashu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa qalbuhu alladhi yadma'u bihi. Dan senantiasa hambaku mendampingi ia akan daku. Namun orang itu sudah senantiasa lawan Tuhan hatinya tuh mengerjakan segala nang sunnah-sunnah. Jadi punya hendak tulah dicintai, mendekatkan diri seorang hamba itu lawan Tuhan dengan nawafil nang sunnah-sunnah, hingga ujar Tuhan, aku kasih akan dia. Maka bila aku kasih akan dia, ujar Tuhan, maka aku pendamping ia. Ini aku kasih lawan unya itu, maka ujar Tuhan, aku pendengarnya yang ia mendengar dengan dia, dan penglihatnya yang ia melihat dengan dia, dan dengan tangannya yang ia memukul menjapai dengan tangannya, dan kakinya yang ia berjalan dengan dia, dan hatinya yang ia menyembunyikan dengan dia. Maka tertib atas kasih Allah Ta'ala baginya itu memelihara segala anggotanya dan panca inderanya. Maka tiada mendengar ia melainkan bagi Allah, dan tiada melihat ia melainkan baginya, dan tiada menjapainya melainkan karenanya. Seperti sabdanya Nabi Muhammad SAW, barang siapa kasih karena Allah, dan marah ia karena Allah, dan memberi ia karena Allah, dan menegah ia karena Allah, maka sesungguhnya telah sempurna imannya. Subhanallahu waliyadun wa'adahu summa zadahu mimma nahab. Dan adalah ia bagi Allah Ta'ala wali, artinya orang yang arif billah, yang gorib dengan syahwat, dengan syuhud akan Tuhan. Jika menuntut ia, diberinya akan dia, kemudian dilebihkan dia daripada barang yang kasih ia pada pintanya. Ini belum lagi minta, sudah diberi oleh Tuhan. Minta tuh bahkan dilebihkan pulang daripada pintaannya. Dan bermula wali itu orang yang arif dengan Allah Ta'ala. Syarat wali itu orangnya arif dengan Allah. Arafah, kenal, arif. Ada
itu sebenarnya adalah mema'rifahi diri hina, mengenal Tuhan yang maha sempurna. Jadi wukuf di Arafah itu tafakkur yang paling diutamakan. Maka ujar Nabi, al-hajjul Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Artinya rukun yang terbesar dalam haji itu adalah wukuf di Arafah. Nah, sebelum wukuf di situ tuh, nah mesti dulu mema'rifahi akan Allah. Ma'rifat dulu, arif dulu dengan Allah Ta'ala. Nah, wali itu bertahan arif dengan Allah, arif dengan sifatnya, dan lagi mengakali atas taat lawannya, dan menjauhi dari segala maksiat, dengan makna bahwasanya tiada mengerja ia akan maksiat dengan ketiadaan taubat. Berarti wali mau itu salah dah. Wali itu kan mahfuz, dijaga. Lain maksum. Kalau maksum itu jangankan begawi dosa, nah bakal hendak begeritik di hati aja menggawi dosa tuh kadada. Itu nabi ini tuh. Kalau wali itu mahfuz, terjaga. Andai tergelincir, lekas ditarik oleh Tuhan. Andai termaksiat, maka segera bertaubat ini. Ada lain kayak di kita, malalai-lalai akan tahu taubat. Nah, itu bedanya wali yang kita. Bukan wali itu tanpa dosa, bukan wali itu tanpa salah. Nah, mereka bisa tersalah, namun mereka segera bertaubat kepada Allah. Allah yang membimbing mereka. Nah, karena mereka mahfuz, dijaga oleh Tuhan. Kan beda orang tua itu menjaga anak lawan melihatkan anak pada itu. Kalau kita tuh bisa anak dilihatkan aja. Nah, tapi ada anak yang dikasihi, kada kau dari ketinya langsung aja tuh ditagur. Nah, atau langsung aja tuh diancam, jangan melakukan itu. Takutan anak tadi lawan kuitan, karena kuitan kada malalayakan. Berarti anak tuh dikasih oleh kuitan. Nah, ada juga anak yang kada tahu nanti kan sama pada anak. Nah, Allah tuh, kita tuh kasih lawan anak, kasih lagi Allah lawan di kita. Nah, kita tuh pemaaf lawan kesalahan anak, lebih pemaaf lagi Allah daripada pemaaf kita lawan anak. Anak kita tuh lah, bahasanya tuh berlaku nang kada-kada jar anakku juga. Padahal sudah dibungulinya, didustainya, dikaramputinya. Nah, harta kuitan nih dihabisakannya, macam-macam kalupangan, dimaafi aja kesalahannya. Tuh kuitan non anak. Allah lebih lagi daripada itu. Nah, namun kita tuh umat tuh sayang lawan anak, sayang lagi Allah lawan hambanya. Wali itu orang yang disayangi oleh Allah. Jadi kada bisa, kada mau Tuhan melihatkan ini. Ini baru salah mengartiakan wali nang apa nih itu mau juga sekalinya. Nah, kan wali tadi bisa aja juga termaksiat tapi segera inya bertaubat. Karena wali itu bukan nabi. Sekali lagi, wali itu bukan nabi. Kalau nabi maksum, makanya setinggi-tinggi derajat wali itu tidak akan bisa menduduki derajatnya nabi. Setinggi-tinggi derajat wali itu kada akan bisa menduduki derajat nabi. Kada bisa menyamai kedudukan nabi, karena nabi itu maksum. Maksum. Kalau wali, ini hanya mahfuz, dipelihara.
Jadi jangan ya, makanya bahaya mengiktirat wali itu bahaya. Karena ini kedudukannya di sisi Allah kekasihnya. Nah, nang payah ini beranggapan diri wali. Nah ini nang salah. Nah, nggak ada boleh itu. Mun orang tuh gak paham dari wali. Nah, tapi nang menganggap diri wali ini tuh nah kayak apa nih? Nah, itu nang kada dibenarkan. Nah, tapi ada. Nah, martabat wali nang dia itu menyebutkan kewaliannya. Contoh Tuhan Syekh Muhammad Seman, wahai sekalian muridku, janganlah kalian mungkir akan kewalianku. Jangan kalian mungkir atas kewalianku. Ini sudah qutbul zaman sih. Nah, namun si kadesadirin sampaikan non murid, ya. Kalau ada murid nama ingkari maka akan katulang. Nah. Jadi ada juga nang wali nang bapadah. Jangan mungkir lah, tapi kada bapadah lawan halayak umum pak. Dibuat ke YouTube, ndak jadi wali itu ada dah itu pengkada. Nah ada itu, nah inya memadahi muridnya, nang ikut lawan inya tuh, nang diajari inya, nang ditarbiyahinya, nang dididik inya, zahir batinnya, sambetnya. Jangan kalian mungkir dengan aku atas kewalian. Nah, karena ujisidin aku dijadikan di negeri Madinah ini jadi rahmat. Nah, diadakan aku di Madinah ini jadi rahmat. Hatta lawan orang kafir sekalipun. Mana aku jisidin keluar dari negeri Madinah ini, maka banyaklah manusia yang akan tersesat. Jadi ada wali di Banua itu disayangi, jangan sampai wali itu terabang. Nah, berjauh pada Banua, apa bang Banua itu kada ada walinya. Nah, kemaksiatan para jalela, kezaliman para jalela itulah. Nah, karena papasaknya ada. Karena wali itu penyandang bala. Nah, wali itu penenang satu benua. Iya pasaknya. Jadi ngaran pasak tuh kalau mau ibarat tunggul tuh kalau mau goyang, mana ada pasak. Pasak. Itu adalah wali. Dikit lagi. Nah, jadi ngaran wali itu tadi, inya ma'rifat dengan Allah, arif dengan Allah, dengan sifatnya, dan lagi mengakali atas taat dan menjauhi bagi segala maksiat, dengan makna bahwasanya tiada mengerja ia akan maksiat dengan ketiadaan taubat. Winya tahu maksiat taubat, dan tiada murad bahwasanya tiada jatuh daripadanya maksiat. Kadanya yang dimaksud bang. Nah, pada jatuh daripadanya maksiat sama sekali, karena tiada ia maksum lagi nang berpaling daripada tenggelam pada lazat dan syahwat. Ini wali itu kan mau tenggelam di dalam belazat dan syahwat. Nah, nang mubah tuh. Syahwat nang mubah tuh kada tenggelam ke situ. Apa? Ke syahwat nang haram. Nah, syahwat nang mubah aja. Dan adapun asal mencapai maka tiada menegah daripadanya. Nah, asal mencapai nih maka tiada menegah daripadanya. Istimewa apabila ada ia dengan kasat terkuat atas ibadah, dan dinamakan dia dengan wali. Karena bahwasanya Allah Ta'ala memerintah ia akan pekerjaannya, maka tiada menyerahkan ia kepada dirinya dan tiada kepada orang lainnya satu lahzah. Dan karena bahwasanya memerintah ia akan ibadah kepada Allah atas berkekalan daripada ketiadaan, menyelangi akan dia oleh hadiah. Ketahui olehmu Jarsidin bahwasanya rukun yang menjadikan wali itu 4 perkara. Arti rukun bila tak tinggal neng ini seoting aja kadesah jadi wali.
Pertama ujar sidik, melazimkan berkhalwat ujlah ia daripada sekalian makhluk. Tetapi hendak ada berkumpul makhluk memang kada bahan faidah. Kedua, ini rukun nih. Nah, bahwasanya rukun yang menjadikan wali itu empat. Nah, yang kedua napa? Berjaga pada malam dengan mengerjakan ibadah. Ternyata wali itu jaga malamnya. Nah, betul? Nah, binya nang guring aja malam dah. Nah, udah jaga malam untuk beribadah. Itu rukun wali. Nah, tadi kajian di Masjid Sungai Bakar. Habar bagi kesahan. Datuk Kalampayan mengutip beberapa riwayat. Nah, karena Nabi itu kada suka bagi kesahan sesudah salat isya. Ada tujuh bagi kesahan, kecuali nang dibolehkan satu lah muzakarah kah, dan muzakarah ilmu kah, ilmu syariat kah, nah, atau mengisah-ngisahkan orang-orang wali, orang-orang soleh bahari. Nah, itu aja bagi kesahan. Atau pulang jadi tunggal lampayan apa? Nah, mengisahkan wali, mengisahkan orang-orang soleh, itu ada apa-apa. Nah, atau pulang adalah diskusi, nah, diskusi mengenai ilmu yang manfaat. Nah, kisah-kisah itu dibolehkan aja. Nah, berkisah, belajaran atau ayo aja. Namun ngawur gitu, pinggir kartak budukan, apakah di lambang, apakah itu nanti kan senang. Atau hendak menimbulkan surur, kegembiraan di hati pasangan hidup kita sebelum guring, kisah supaya hati bini senang betul. Kisah lebih ke sana, kisah sampai senang hatinya. Nah, nyaman banyak gurunya. Nah, itu dimubahkan. Kalau nak ada faedah, jangan berkisah. Lalu hari ini ada banyak pandai. Nah, lazim berkhalwah dengan orang banyak, bersembunyi dari orang banyak. Ada manfaat, kada berpandai, kada manfaat, kada keluar bercampur. Artinya keluarnya itu memberi manfaat, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Nah, kalau bang sumpah dia di rumah kan belaur itu lain tuh, ada kayak teman-teman. Nah, wali itu senang di rumah, senang khalwah, senang bersunyi. Yang dia benar bunga dan rumah ini. Rupanya dia rumah itu dia nak guring aja, nak makan, nak mandi. Nyar di rumah, sisanya keluar aja. Nah, ini kada masuk rukun wali nih. Nah, jadi ciri wali itu kada belaur. Nah, kada belaur itu rukunnya dah. Nah, yang ketiga, nah, rukunnya yang menjadikan wali itu ada balapal dengan puasa pada siang hari. Nah, tadilah jaga malam untuk ibadah, nah, bakhalwah, pada katujuh bercampur orang banyak, nah, bersunyi katujuh. Nah, yang ketiganya balapal dengan puasa siang hari. Yang keempat, diam daripada beberpandiran, melainkan karena darurat atau perkataan kebaikan seperti zikir, nah, tasbih,
amar ma'ruf nahi mungkar dan segala syaratnya. Apa sudahnya? Nah itu teh. Allah wa nabis sawa waduh sawa kalau awas kita ini mengantuk ada ini harus kalau tempatnya guru tuh ada pur tadi tercium baunya melilit-lilit tempat nah kalau lagi tadi hadang mana pendengaran ini banyior ini getok lah nono tadi hati ini pulang mana bintang ini gejora nih pajah diiletnya nih tadi hari kopi pulang nih rokok pulang dihiga wah surga bujur ini sudah surga bujur sudah jadi hidup itu juga surga mata berduit kah surga juga surga kada berduit tu kan gitu karena berduit surga juga surga berduit sehat surga juga surga sehat sakit pak surga juga anak tua surga syuhud menyaksikan Tuhan yang maulahakan menyaksikan hati Tuhan yang maulahakan pinanya sakit tapi nang dilihat nang maulah sakit tadi Allah. Jadi ujar guru baik dunia ini bagi wali nyaman terus nyaman terus kenapa? Karena dunia ini hanyar setiap nang hanyar itu rame setiap nang rame itu nyaman paham lu? Nah betul. Jadi bila hidup di dunia kada nyaman, kada rame, nah ini jauh, nih, nyaman banget, deh. Dunia ini hanyar, setiap hanyar itu rame. Jadi di dunia ini kada rame bagi wali itu, rame aja terus. Nafsu aja, menahan kada rame, karena nafsu itu anak nyamannya aja. Sakitnya indah sakitnya itu Allahu a'lam bissawab. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, murid-murid kami ya Allah, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat ya Allah. Istiqamahkan kami di dalam berzikir kepadamu, istiqamahkan kami di dalam bertaubat kepadamu, istiqamahkan kami di dalam beristighfar kepadamu, istiqamahkan kami di dalam bersalawat kepada nabimu, istiqamahkan kami di dalam beribadah kepadamu, istiqamahkan kami di dalam menuntut ilmu ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali Engkau ya Allah, berkah orang-orang saleh ya Allah, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Selamatkan kami di negeri dunia, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.